Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan Injil Yohanes hari ini, Yesus menampakkan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena, bukan kepada para muridnya. Mengapa demikian? Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin saja Yesus menganggap bahwa Maria Magdalena membutuhkan peneguhan darinya. Petrus dan murid lainnya langsung pulang ke rumah setelah melihat kubur Yesus kosong. Sedangkan Maria Magdalena tetap berada di kuburan sambil menangis.
Maria Magdalene di dalam kesedihannya tidak menyadari bahwa Yesus hadir dan menyapa dirinya, bahkan ia mengira Yesus adalah penunggu taman. Pelajaran apa bisa kita petik dari kesedihan Maria Magdalene? Pertama, menerima kenyataan hidup meski tidak sesuai harapan kita. Seringkali kita tidak mampu menerima kenyataan hidup yang kita jalani sekarang ini, sebab kita masih terobsesi pada keinginan yang kita dambakan namun belum terrealisasikan. Maria Magdalene belum mampu menerima kenyataan bahwa Yesus sudah pergi meninggalkan dirinya. Begitu ia melihat mayat Yesus tidak diketemukan alias hilang, mengira dan berpikiran telah dicuri orang lain. Mungkin juga Maria Magdalene berharap banyak kepada Yesus, sebab ia telah diselamatkan Yesus ketika akan dihukum rajam karena dituduh telah berbuat zina. Dan ternyata orang yang diharapkannya telah mati disalib. Kita juga akan mudah tergoncang hatinya bila orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, padahal sudah berdoa kepada Tuhan. Selain itu, bisa saja kita kecewa kepada Tuhan karena doa kita tidak dikabulkan, padahal menurut kita seharusnya Tuhan menolong, sebab yang kita minta adalah untuk kepentingan keluarga. Misalnya, kita minta usaha dagang maju karena lagi sepi, minta dapat kerjaan karena sedang menganggur. Biasanya doa yang dipanjatkan berbulan-bulan lamanya dan belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, berpotensi akan mengecewakan dan melemahkan iman percaya kepada Tuhan. Kedua, tetap fokus kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup bagaimanapun. Ada dua kondisi hidup di mana orang tergoda berpaling dari Tuhan. Pertama, saat sedang susah. Kedua, saat sedang sukses. Saat sedang susah, kita cenderung menuntut Tuhan menolong kita. Dan bila tidak dikabulkan atau terlalu lama tidak ada kepastian ditolong, maka kita mulai kehilangan fokus kepada Tuhan, bahkan mulai berpaling dari Tuhan, apalagi bila ada cara lain di luar jalan Tuhan. Ternyata mendatangkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Saat sedang sukses, banyak orang cenderung mengabaikan Tuhan, bahkan berpaling dan meninggalkan Tuhan, sebab menjadi sombong telah sukses, sehingga menjadi sombong dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tidak heran, jarang berdoa dan jarang beribadah ke gereja, sudah sukses dan sulit untuk tetap fokus kepada Tuhan, karena sudah pasti akan bertentangan dengan jalan hidup yang ditempuhnya terbukti sukses. Maria Magdalene ada pada posisi sedang sedih hatinya, sehingga ia tidak fokus lagi apa yang telah diajarkan Yesus semasa masih hidup, termasuk para murid Yesus. Itu sebabnya Maria Magdalene tidak menyadari kehadiran Yesus menyapanya, sebab dikiranya Yesus itu orang lain. Begitu juga bisa terjadi pada diri kita. Tatkala kita sudah rajin berdoa, baca firman,
ikut pelayanan, aktif di lingkungan, di paroki, sudah menjalani cara hidup Kristiani yang ideal. Tetapi kenyataannya, begitu datang masalah menerjang hidupnya, malah kehilangan fokus dan kehilangan iman sekian lama bersandar kepada Tuhan. Ketiga, nantikan Tuhan dengan penuh kerinduan. Orang yang paling merindukan dan membutuhkan Yesus akan lebih dalam dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti dialami Maria Magdalene, di mana Yesus menghampiri dan menyapa Maria Magdalena karena besar kerinduannya sehingga ia menangisi Yesus. Hal itu terlihat bagaimana kerinduan Maria Magdalena ingin memeluk Yesus ketika ia mengetahui Yesus hadir bagi dirinya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita akan mengalami hal yang sama jika berbuat demikian. Kerinduan kita kepada Tuhan mendatangkan hadirat-Nya yang menyelimuti diri kita, sehingga tak kuasa menangis terseduh-seduh saking bahagia serasa ingin memeluk Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, semoga kita menimba pengalaman dari Maria Magdalena agar memaknai Paskah yang baru saja kita peringati, sehingga kita bisa menerima kenyataan hidup dengan tetap bersandar dan fokus pada jalan kebenaran Tuhan, supaya kita beroleh anugerah Tuhan di sepanjang hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.